Halo semua, selamat datang kembali di video tutorial LaTeX, dan di video tutorial yang ketiga ini kita akan belajar sama-sama tentang file input yang digunakan oleh LaTeX dan juga karakter khusus atau spesial yang akan kita gunakan pada saat kita mengetik dokumen dengan LaTeX ya. Nah, mari kita lihat. Nah, jadi file input LaTeX ini yang akan dikompil itu merupakan file teks biasa. Jadi file input tersebut itu dapat dibuka oleh program text editor seperti Notepad atau WordPad ya. Bisa juga dibuka dengan menggunakan LaTeX IDE ya, atau Integrated Development Environment ya. Jadi ini adalah program yang kalian install ke komputer kalian ya, misalnya MikTeX atau TeXlive ya dan sejenisnya ya. Atau bisa juga dibuka dengan Overleaf yang akan digunakan di sepanjang tutorial ini ya. Nah, ini tentang file input LaTeX ya. Intinya dia hanya merupakan file teks biasa saja ya. Nah, kemudian kita juga akan belajar hal yang kedua di video tutorial ini adalah tentang karakter khusus LaTeX ya. Nah, karakter pertama yang akan kita pelajari itu adalah karakter white space atau space kosong ya. Nah, karakter white space ini seperti misalnya spasi dan tabulasi itu diperlakukan sebagai satu spasi aja nih secara uniform oleh LaTeX ya. Apa sih maksudnya dari kalimat ini ya? Nah, sekarang coba kita lihat sama-sama. Nah, jadi maksudnya seperti ini ya. Ini adalah dokumen yang sudah kita buat di video tutorial yang kedua. Jadi kalau misalkan saya tuliskan ini adalah dokumen pertama saya ya, kemudian saya misalkan berikan spasi yang agak panjang nih ketika saya buat di bagian source-nya ya. Nah, maka kalau saya compile, nah spasi yang ada di source ini tidak berdampak sebetulnya sama dokumen yang ada atau dokumen hasilnya nih ya. Nah, di sini kan kita lihat juga nih prinsip dari LaTeX ya, apa yang kita tulis di source itu berbeda, bahkan sangat berbeda jauh nih dengan apa yang akan terjadi di dokumen akhirnya ya. Demikian halnya dengan tabulasi ya. Jadi kalau misalkan saya kembalikan lagi ya, ini adalah dokumen pertama saya, kemudian saya berikan tabulasi ya. Kalau saya compile nggak ada bedanya juga nih ya, dia tetap diperlakukan sebagai satu spasi saja. Sama halnya dengan jeda kosong ini atau space kosong ini kalau saya berikan di awal kalimat ya. Jadi kalau saya berikan tabulasi, saya berikan tadi spasi ya, saya berikan tabulasi, kemudian saya compile lagi, ya nggak ada artinya juga ya. Jadi tidak berdampak sama sekali ya. Jadi jangan kaget kalau misalkan kalian memberikan spasi atau tabulasi yang cukup panjang, itu sebenarnya nggak ada dampaknya ya terhadap dokumen hasil akhirnya gitu. Dia tetap diperlakukan sebagai satu spasi saja ya. Jadi itu tentang spasi dan tabulasi ya. Nah, sekarang kita akan lihat lagi untuk yang enternya nih ya. Jadi spasi atau tabulasi pada awal kalimat tadi juga secara umum akan diabaikan ya. Tadi kita udah contohkan. Kemudian ini yang menarik juga nih ya. Satu baris enter itu juga akan diberlakukan sebagai white space ya. Nah, sebagai contoh, kalau saya berikan enter di sini, kemudian saya tuliskan di bawah ya. Ini adalah contoh white space ya, white space ya. Kemudian saya compile lagi, ini saya berikan enter dan nggak ada artinya juga ya, jadi nggak ada dampaknya ya. Jadi kalau saya berikan enter, dia tetap ada dalam satu kalimat ya. Nah, mungkin kalian akan bertanya, gimana saya buat paragraf yang baru ya? Nah, itu akan jadi bahasan kita selanjutnya ya. Nah, selanjutnya nih, nah untuk membedakan paragraf yang satu dengan yang lainnya, kita gunakan jarak satu baris ya, atau dengan menekan enter 2 kali ya. Oke, sekarang coba kita lihat lagi ya. Jadi kalau saya gunakan enternya cuma 1 kali, itu diperlakukan sebagai satu spasi saja. Tapi kalau saya gunakan enter 2 kali, jadi ada jarak sebanyak 1 baris ini. Nah, ini akan menjadi 1 atau 2 paragraf yang berbeda. Jadi ini adalah dokumen pertama saya, kemudian saya berikan jarak 1 baris, itu baris yang kedua ini adalah contoh white space. Dalam contoh kita ini, itu akan menjadi paragraf yang baru ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi nih ya. Beberapa baris kosong juga itu akan diperlakukan sebagai satu baris kosong saja ya. Jadi kalau saya berikan enter yang cukup banyak di sini, saya kasih enter ya, kemudian saya compile, sama aja ya, nggak ada artinya juga tuh ya. Jadi cara saya untuk membuat jarak di antara paragraf atau baris seperti ini bukan dengan cara menekan enter lebih banyak, karena enter itu kalau misalnya tanpa baris ya, kalau misalnya tanpa baris seperti ini, dia akan diperlakukan sebagai satu spasi ya, artinya nggak akan jadi 2 paragraf yang berbeda. Tapi kalau saya berikan jarak 1 baris seperti ini, dia akan menjadi 1 paragraf ya.
Nah, itu tentang karakter khusus yang pertama nih, tentang spasi, tabulasi, dan enter ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan karakter khusus nih ya. Jadi, karakter khusus ini adalah karakter-karakter yang digunakan pada perintah LaTeX. Oleh karena itu, kita harus hati-hati ya. Nah, karakter berikut ini memiliki makna khusus nih pada LaTeX ya. Tanda pagar, tanda string atau dolar, kemudian tanda persen, kemudian tanda ampersand atau N ya, kemudian ada underscore, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, dan juga backslash ya. Nah, itu adalah karakter-karakter khusus ya. Nah, kalau kita ketikkan karakter khusus ini di LaTeX tanpa kita berikan backslash ya, yang akan kita pelajari tentang perintah-perintah LaTeX kemudian ya, itu akan menunjukkan pesan error ya. Jadi kalau saya berikan misalkan, saya kasih misalkan seperti ini adalah dokumen pertama saya, lalu saya ingin menuliskan kalimat seperti misalnya, dan saya mau belajar LaTeX gitu ya. Nah, di sini kan ada tanda ampersand ya, atau tanda N gitu. Nah, kalau saya compile, maka dia akan memberikan pesan error ya, ini yang ada di sebelah kanan ya. Jadi pesan errornya juga kita harus baca, jangan cuma sekedar oh ini error nih. Dan kalau kalian nggak baca ini, mungkin kalian nggak akan pernah tahu errornya di mana ya. Nah, errornya ternyata seperti ini ya. You have placed an alignment tab character ampersand in the wrong place. Lalu pertanyaannya, gimana saya ingin menulis N kalau ternyata saya nggak bisa ngetik N doang nih ya. Nah, caranya adalah memberikan backslash di sini ya. Jadi kalau saya berikan backslash di sini, kemudian saya compile ulang ya, maka muncullah di sini ya, muncullah si N-nya nih ya. Ini adalah dokumen pertama saya dan ada simbol ampersand di situ, and saya mau belajar LaTeX ya. Nah, ini semua berlaku untuk semua karakter yang tadi dituliskan di atas ya. Jadi kalau saya mau menuliskan tanda pagar ya, saya ingin menuliskan tanda dolar atau string, kemudian persen, ampersand ya, kemudian kurung kurawal dan seterusnya, itu menggunakan backslash ya. Nah, tapi yang menarik adalah gimana kalau saya ingin menulis backslash di dokumen saya ya. Nah, caranya adalah menggunakan backslash, kemudian kita ketikkan teks backslash ya. Nah, kenapa? Karena karakter yang ada 2 kali backslash itu digunakan untuk line breaking ya, atau jarak antara baris ya, atau paragraf sih sebetulnya ya, seperti itu. Nah, coba kita akan buat sebagai contoh, kalau saya ingin menuliskan backslash ya. Jadi kalau saya tuliskan seperti ini ya, saya nggak buat lagi jaraknya, dan kalau saya recompile, nah ini akan diperlakukan sebagai satu spasi saja nih ya. Nah, tapi kalau saya berikan misalkan 2 kali tanda backslash, kalau saya compile ya, maka dia akan menjadi baris yang baru ya. Jadi itu adalah contoh untuk line breaking ya, menggunakan 2 kali backslash ya. Nah, kalau saya ingin memberikan backslash ya, maka ya saya akan coba tuliskan di sini teks backslash ya. Nah, ini maksudnya saya ingin mengetikkan tanda backslash nih di dokumen saya ya. Maka kalau kalian lihat muncul tuh tanda backslashnya ya. Jadi ini adalah karakter-karakter khusus yang harus kita waspadai ini ya. Jangan sampai kita salah, kita taruh karakter khusus ini tanpa menggunakan backslash. Jangan kaget kalau nanti akan muncul pesan error. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang format perintah LaTeX ya. Nah, jadi format perintah LaTeX itu semua dimulai dengan tanda backslash. Jadi tanda backslash ini adalah tanda yang paling penting sebetulnya di LaTeX, karena semua perintahnya itu menggunakan backslash. Jadi kalau kalian menggunakan LaTeX itu, maka tombol backslash ini adalah tombol yang mungkin paling banyak akan kalian tekan ketika kalian menggunakan atau kalian menulis dokumen dengan menggunakan LaTeX ini ya. Nah, jadi perintah LaTeX dimulai dengan tanda backslash dan memiliki nama yang terdiri dari huruf, nggak ada angka. Jadi nggak ada perintah LaTeX itu yang menggunakan angka ya. Nah, perintah itu diakhiri dengan spasi, angka, atau karakter non huruf ya, seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan perintah itu dimulai dengan backslash, kemudian nama perintahnya semuanya huruf, kita mengakhiri perintah tersebut dengan menggunakan spasi, angka, atau karakter non huruf ya. Nah, LaTeX akan mengabaikan white space setelah perintah ditulis ya. Apabila kita hendak memberikan spasi setelah perintah LaTeX, kita dapat menggunakan karakter
kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Apa sih maksudnya ya? Nah, coba saya akan jelaskan ya dengan menggunakan overleaf ini ya. Nah, saya akan coba berikan contohnya ya. Kalau saya ketikkan seperti ini, saya ingin belajar LaTeX ya, tapi ada satu perintah yang unik di LaTeX itu, bagaimana kita bisa menuliskan simbol LaTeX di dokumen LaTeX-nya ya. Nah, ini cukup membingungkan, tapi saya akan coba berikan contohnya ya. Jadi saya ingin belajar LaTeX, kemudian saya punya perintah seperti ini di LaTeX itu ya. Itu adalah backslash, L huruf besar, A huruf kecil, T huruf besar, E huruf kecil, X huruf besar ya. Nah, kalau saya compile, nah saya ingin belajar nanti tulisan LaTeX-nya itu akan menjadi simbol LaTeX-nya ya. Jadi menarik nih ya. Kita bisa menuliskan simbol LaTeX pada dokumen LaTeX-nya gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mengabaikan white space ya? Jadi kalau saya tuliskan saya ingin belajar LaTeX, kemudian saya ketikkan spasi di sini, kemudian saya tuliskan saya ingin belajar LaTeX dengan tekun misalnya ya, dengan tekun ya. Nah, kalau saya compile ya, maka tidak akan ada tuh ya spasi di antara huruf LaTeX atau ya kata LaTeX ini dengan tekun ya. Jadi antara LaTeX dengan dengannya itu tidak punya spasi ya. Jadi harus hati-hati. Nah, gimana caranya nih untuk memberikan spasi gitu kan ya? Kita cukup berikan spasi seperti ini, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kemudian kita berikan spasi ya. Kemudian kalau saya compile, maka akan ada jarak di situ ya. Kita lihat sama-sama. Saya ingin belajar LaTeX, ada spasinya dengan tekun ya. Jadi harus hati-hati nih dengan perintah-perintah LaTeX-nya ya. Dia akan mengabaikan spasi yang ada di depannya ya. Dan cara untuk memberikan spasinya adalah menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi dengan perintah LaTeX ini ya. Nah, beberapa perintah LaTeX itu memerlukan parameter ya yang dituliskan setelah nama perintah. Beberapa di antaranya memerlukan parameter opsional ya. Jadi kalau yang menggunakan parameter opsional, dia punya format perintah seperti ini. Backslash nama perintahnya, kemudian kurung siku buka, parameter opsional kurung siku tutup, kemudian parameternya yang diberikan kurung kurawal ya. Nah, saya akan coba jelaskan ini dengan contoh ya, karena dengan contoh kan kita bisa lebih mengerti ya. Nah, sebagai contoh, kalau saya misalkan ingin memberikan cetak miring ya di LaTeX ini ya. Nah, cetak miring itu dapat digunakan atau dapat kita berikan itu dengan menggunakan perintah text it ya. Sebagai contoh, ini adalah kata-kata yang dicetak miring ya. Itu kan? Ini adalah kata aja ya. Ini adalah kata yang dicetak miring ya. Ini miring misalkan ya. Kemudian saya tuliskan saja perintahnya ya. Jadi perintahnya adalah backslash text it ya. Kemudian saya berikan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya. Kemudian kalau saya compile, maka nanti yang tulisan ini miringnya akan dicetak miring ya. Ya, itu kan yang kalian lihat di sini ya. Ini miringnya itu akan dicetak miring ya. Tapi uniknya adalah kalau setelah perintah yang menggunakan parameter ini, kalau saya berikan spasi ya, text it ini miring dan ini cetak tebal misalkan ya, dan ini cetak tebal. Teks cetak tebal itu adalah teks BF ya, yaitu teks BF-nya itu adalah boldface ya. Saya berikan kurung buka kurung tutup, ini tebal ya. Nah, kalau saya compile, maka yang terjadi adalah ada spasinya nih ya di antara ini miring dan kata dan ini ya. Jadi kalau kita menggunakan perintah yang tanpa parameter ya, maka kita harus gunakan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup untuk membuat spasinya. Tapi kalau perintahnya itu sudah ada parameternya di antara kurung buka kurung tutup ya, maka kita tidak perlu lagi untuk memberikan spasi dalam bentuk kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kita cukup gunakan spasi yang seperti biasa saja ya. Seperti itu. Oke, ini dengan latihan kalian akan mulai terbiasa kok ya. Jadi jangan takut ya. Nah, selanjutnya itu adalah komentar nih ya. Jadi kita dapat memberikan komentar pada LaTeX ya dengan menggunakan karakter persen nih ya. Komentar ini akan diabaikan oleh LaTeX ketika kita melakukan compile. Jadi ini seperti komentar yang kadang kita berikan pada coding ya, seperti Python atau C. Sehingga komentar ini akan diabaikan ya.
Nah, sebagai contoh, kalau saya ingin memberikan komentar untuk teman kolaborasi saya nih, karena file di Overleaf ini bisa kita sharingkan dengan teman kita. Jadi kita bisa mengedit dokumen yang sama ya. Jadi kalau saya ingin berikan komentar, misalkan ini adalah komentar ya untuk latihan LaTeX ya. Nah, kalau saya berikan tanda persen di sini ya, maka di sini terlihat ya, teksnya akan berubah menjadi warna hijau ya. Kemudian kalau saya compile ya, dia nggak akan memberikan apa-apa nih di hasilnya karena ini adalah komentar. Oke, jadi itu adalah pelajaran kita untuk video tutorial kali ini. Terima kasih.